Rasul SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertasalam mari kita haturkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, sahabat beliau, keturunan beliau, ahlul bait beliau, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, seperti biasa setiap Sabtu malam Ahad setelah mengerjakan salat fardu maghrib berjamaah diikuti dengan wirid dan salat ba'diyah, kita mengadakan majelis pembacaan zikir Ratibul Haddad yang dikarang oleh seorang alim ulama yang besar pada zamannya, yang banyak karangannya diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia terutama, yaitu beliau Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Semoga Allah mengangkat derajat beliau dan mendapatkan kita yang membaca daripada Ratibul Haddad ini keberkahan dari apa yang disusun oleh beliau, yaitu Ratibul Haddad. Ma'asyiral hadirin, Ratibul Haddad bukan adalah sesuatu yang baru, namun merupakan peninggalan amalan ulama dari dulu, bahkan di pesantren-pesantren, bahkan di wilayah Indonesia, bahkan di tempatnya sendiri di Hadramaut, Yaman sana masih dibaca. Ratibul Haddad ini bersifat umum, telah dibaca pada zaman kerajaan Palembang Darussalam, selain dibaca juga Ratib Saman. Ratibul Haddad secara umum itu bisa dibaca sendirian maupun berjamaah. Adapun perkembangan Ratibul Haddad di Palembang ini dibawa oleh para habaib, kemudian diajarkan di kampung-kampung, di masjid-masjid, musala-musala, langgar-langgar, terus berlangsung hingga sekarang dikenalkan oleh almarhum al-maghfurlah al-alim al-alamah Kiai Haji Ali Omar Thayyib secara berjamaah, secara berkelompok, secara besar-besaran, hingga sampai sekarang kita tetap membaca zikir Ratibul Haddad yang mana tetap diwariskan, tetap dilestarikan oleh murid-murid beliau dan anak-anak beliau, diantaranya Al-Ustadz Haji Abdul Hasan Asyazuli dan berikut saudara-saudaranya dan murid-murid yang lain. Ma'asyiral hadirin, itulah sekilas tentang Ratibul Haddad yang berkembang di Palembang ini maupun yang ada di Indonesia secara umum. Sebelum kita membaca Ratibul Haddad untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan suratul Fatihah. Nanti setelah membaca Al-Fatihah, kita akan mendengarkan sedikit faedah daripada Ratibul Haddad dengan kitab karangan Syarah Ratibul Haddad. Syarah itu artinya penjelas daripada Ratibul Haddad yang
yang dikarang Al-Habib Al-Alama Ali Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi, yang akan kita dengarkan keterangan ini dari Fadilatul Ustaz guru kita Ustaz Kemas Rahmat Hidayat Ibnu Kemas Haji Ridwan Asmat. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ala niyati sahala wal jamal wa sa'ada wa barakah fi kulli umur dunya wa dunyawiyya wa ukhrawiyya ma'a tamamil inayah wal himayah wa tamam ni'mati bis salamah min kulli adhiya min jami'i syururi fi khairin wa dhufri wa afiyah. Wa summa ila ruhi imam sahib ratul qalbi irsyad wa ghawthul bilad al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usul wa furuhim. ثم إلى روح خصوصا سيد الوالد المربي الروح الأستاذ كي هاجي علي بن عمر بن طيب وكي هاجي أحمد بن عمر بن طيب وكي هاجي محمد بن شكري وكي هاجي عبد الله ضباب إظام ابن كي هاجي أنوار وكي هاجي حضرة الشيخ كي هاجي محمد هاشم أشعري وشيخنا كي حلم خلل البنقلي ابن عبد اللطيف وشيخنا كي هاجي ميمون ابن زبير ابن كي هاجي دهلان وشيخنا كي هاجي محمد زيني بن كي أبي الغامس كومبل مرتبورو وشيخنا كي هاجي كي أبوس أحمد نووي بنتي الحافظ وثم إلى الإمام الحبيب حسين بن أبو بكر علي إدريس والإمام الحبيب صالح الحامد وثم إلى الإمام الحبيب الكتب الخبر المسند البروفيسور دكتور الحبيب عبد الله ابن الإمام الحبيب عبد الله عبد القادر بن أحمد بن الفقي والإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السجاد وسيد محمد بن علوي بن عباس المالك وسيد عباس بن علوي بن عباس المالكي وجميع يوصل مشارق إلى مغارب البر وأن الله يطول أمور أهله وأولاده وتلاميذه في صحة وعافية أن الله يبلغ مقاصد ومقاصد في أمر الدنيا والدنيا والأخروية وعلى هذه النية وقلة الصالحة ومقبولة وإلى خابة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Kepada guru kita Ustaz Kemas Rahmat Hidayat yang akan membacakan daripada Fadilah Ratibul Haddad dengan kitab Syarah Ratibul Haddad, kepada beliau alaihi masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini malam Ahad kita kembali bersama untuk membaca zikir Ratibul Haddad, dan pada kesempatan malam ini mungkin perdana bagi kami untuk mengadakan pembacaan kitab syarah daripada zikir Ratibul Haddad. Jadi jarang sekali ada zikir yang dibikinkan kitab syarahnya, karena zikir Ratibul Haddad ini sangat terkenal, sangat luar biasa, dikarang disusun oleh al-alim al-alamah, orang yang luar biasa, faedahnya sangat terasa. Maka ditulislah kitab-kitab tentang syarah-syarah zikir-zikir yang biasa kita baca, zikir-zikir yang biasa kita baca dalam susunan Ratibul Haddad. Jadi antaranya ada bismillah, ada la ilaha illallah, dan lain-lain. Adapun kitabnya di sini berjudul Syarah Ratibul Haddad yang ditulis oleh Al-Habib Al-Alama Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi Aqallahu anhu radhiyallahu anhum, yang mana penulis ini juga merupakan keturunan daripada waliul kutub Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Baiklah, kami akan bacakan dan juga kami terangkan sedikit daripada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan zakir wa syakir, as-sabir az-zafir, ahmaduhu hamdan katsiran ala ni'amihil islam wal iman wal ihsan al mutawatir, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
Rabbu wahidun fardun samadun qadir allazi huwa ma'a kulli zakir ma zakarahu fi nafsihi zakarahu fi nafsihi wa man zakarahu fi mala'in zakarahu fi mala'in. Fa subhana rabbil karim allazi huwa li 'abdihi zakir wa innahu habir la ilaha illa huwar rahimul ghafir. Al-jawabus sa'ir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa wajibul iman 'alal awwal wal akhir anzalahu alaihi kitabahul mubin wa kalamahul munazzah an kalamil makhluqin bal huwa kalamu rabbil alamin. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wa qala azza wa jalla wa la zikrullahi akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin amma ba'du. Ya. Baiklah, langsung kepada faidatul ula. Faedah pertama fi fadli zikri, dalam keutamaan zikir. Keutamaan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna sahibur ratib, berkata pengarang, penulis, penyusun Ratibul Haddad fi kitabihi, dalam kitabnya, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirin, Allah menjadikan kita kepadanya minaz zakirin, daripada orang-orang yang berzikir, mengingat kepadanya, lahu kasiro, dengan zikir yang banyak, dengan zikir yang sering terus menerus. Wa minal ladzina la tulhihim, dan daripada golongan orang-orang la tulhihim, yang tidak memalingkan, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, dan anak-anak mereka, an zikrihi, daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna zikra, sesungguhnya zikir, lillahi, kepada Allah, min a'zamil awamiri, daripada seagung-agungnya perkara, seagung-agungnya hal yang kita lakukan. Wa afdalil qurubat wa awsalil wasail, dan yang paling dekat, wasilah, perantara yang paling dekat di antara kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ingatlah Allah zikran katsira, zikir yang banyak, wasabbihu, dan bertasbihlah, bukratan, pada pagi hari, wa asila, dan petang hari. Wa qala ta'ala, dan di lain ayat Allah berfirman, allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka tenang, bizikrillahi, sebab berzikir kepada Allah. Ala, bukankah bizikrillahi, dengan menyebut Allah, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, maka tenanglah hatinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi ini juga merupakan hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata dalam hadis qudsinya, ana inda zanni abdi, ana, saya Allah, inda zanni abdi, sesuai dengan prasangka hambaku, wa ana, dan ana ma'ahu, bersamanya, hina yazkuruni, ketika ia mengingatku, ketika ia berzikir padaku. Fa in zakarani fi nafsi, apabila dia berzikir mengingatku fi nafsihi, dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku, kata Allah, mengingatnya dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in, apabila dia mengingatku dalam kumpulan, sekelompok atau berjamaah, zakartuhu fi mala'in, aku pun akan mengingatnya, menyebutnya dalam kumpulan kelompok, khairin minhu, dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompok orang tadi. Wa in taqarraba, dan jika dia mendekat ilayya kepadaku, shibron, sejengkal, taqarrabtu, maka aku mendekat ilaihi, kepadanya, zira'an, satu zira', satu hasta, ai bi rahmati, dengan rahmatku. Wa in taqarraba, dan apabila mendekat ilayya padaku, zira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an, lebih dekat lagi, sejengkal, sehasta, lebih dekat lagi. Wa in atani, dan jika dia mendatangiku, berzikir padaku, yamshi, dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mengingatnya harwalatan, dengan keadaan berlari. Wa qala alaihi salam, Nabi pun bersabda, ala unabbiukum bi khairin a'malikum,
Maukah kalian kuceritakan, kuberitahu bi khairi amalikum, sebaik-baiknya amal, wa azkaha, dan sebagus-bagusnya, inda malikikum, bagi Tuhan kalian, wa arfa'iha, dan paling tinggi, fi darajatikum, dalam derajatnya, wa khairil lakum, dan lebih baik dan bagus untuk kalian, min infaqiz zahabi, daripada berinfak emas, wal waraqi, dan uang harta, wa min antalqau aduwakum fayadribu anaqakum wa tatribu anaqahum. Wa qala bala, dan sahabat pun berkata, ya Rasulullah. Wa qala, dan berkata Rasulullah, zikrullah, yaitu adalah zikir kepada Allah. Wa qala alaihi salam, ma'amila ibnu adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah. Ma'amila ibnu adam, anak Adam, keturunan Adam tidak beramal, tidak melakukan sesuatu amalan, kecuali anjalahu, Allah menyelamatkannya, min azabillah, daripada azabnya, min zikrillah, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala zikrullahi bil ghadati wal asyi, berzikir kepada Allah pagi hari, wal asyi, dan sore hari, afdalu, lebih utama, min hatmis suyuf, daripada mematahkan pedang, maksudnya berjihad, fi sabilillah, dalam jalan Allah. Wa min i'ta'il mali, dan lebih baik daripada memberikan harta saham sebanyak-banyaknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi dalam hadis lain pun bersabda, masalul ladzi yazkuru rabbahu, perumpamaan orang-orang yang mengingat Tuhannya, wallazi la yazkuru rabbahu, dan orang-orang yang tidak mengingat, tidak berzikir kepada Tuhannya, masalul hayyi wal mayyiti, bagaikan orang hidup dan mati. Yang mengingat Allah tentu saja hayy, yang mati, dan yang tidak berzikir seperti mayit. Wa mislu syajaratil khadra'i, dan perumpamaan pohon yang hijau, baina syajaril libasi, seperti pohon yang kering. Wa zakirullah bainal ghafilin kal muqatil bainal farin, dan orang-orang yang mengingat Allah seperti orang yang lalai dan orang yang berjuang bainal farin, di antara orang-orang yang lari daripada peperangan. Jadi itu kami bacakan ayat-ayat, dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis tentang keutamaan zikir yang tertulis di kitab Syarah Ratibul Haddad. Singkat saja, kemudian kita lanjutkan dengan membaca zikir Ratibul Haddad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.